Berapa mobil kena deh? Saya kan satu JNT. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Panyalayan, Kecamatan 10 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya kan satu JNT. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dalam kondisi tidak terkendali. Saya kan satu JNT. Kemudian truk tersebut menabrak sebuah truk box dan sejumlah pengendara sepeda motor serta warung. Diduga truk mengalami kegagalan sistem pengereman saat melintasi jalur menurun. Akibat kejadian ini, pengemudi truk dan 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 3 orang luka-luka. Jadi ada 2 pengendara motor yang ditabrak oleh mobil box karena disenggol dari mobil trailer tersebut. Kemudian mobil trailer tersebut menabrak 2 orang yang ada di warung karena posisinya kemudi tidak terkendali sehingga membanting ke kiri mengenai warung yang mengakibatkan menabrak 2 masyarakat yang ada di warung dan dua-duanya meninggal dunia. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan RSUD Padang Panjang. Kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Pemirsa, gelang GPS kaki pria asal Sleman yang jadi tersangka usai mengejar jambret Hogi Minaya sudah dilepas. Pelepasan dilakukan setelah upaya restoratif justice yang difasilitasi Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat jalur restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat jalur restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini, mungkin depannya lebih lagi semua. Pemirsa, polisi menyebut Reza Arab Oktavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal di apartemennya. Polisi akan memanggil kekasih Lula tersebut untuk meminta klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab sendiri telah diagendakan diperiksa hari ini, namun hingga sore hari musisi sekaligus YouTuber tersebut belum juga hadir. Hanya Adita Baskara, manajer almarhumah Lula Lava yang terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik.
Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 11 DPR RI memutuskan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Setelah selesai melakukan proses kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Thomas Djiwandono dinyatakan layak menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun sesuai proses uji kelayakan dan kepatutan selesai. Misbahkun juga menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama para pimpinan komisi serta seluruh fraksi partai politik. Usai terpilih, Thomas Djiwandono menegaskan independensi Bank Indonesia dan menyampaikan optimisme ke depan. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Djiwandono. Singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini. Pemirsa, konvoi kendaraan Wali Kota Syarif Agwak Ahmad Ampatuan di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Penyerangan menggunakan senjata pelontar granat roket. Insiden terjadi saat rombongan Wali Kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Polisi mengungkap para pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang menggunakan minivan berwarna putih. Insiden ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Ledakan granat menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi oleh wali kota. Meski demikian, minibus wali kota tersebut masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Berdasarkan laporan media setempat, beberapa saat setelah rudal roket ditembakkan, terdengar rentetan tembakan di lokasi. Sementara Wali Kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Pemirsa, ada fenomena menarik saat musim dingin di Moskow. Kali ini matahari di wilayah Sergiev Posad tidak hanya 1, tapi 3 dan berikut penampakannya. Warga Sergiev Posad di Moskow disuguhi pemandangan langit yang langka di hari Minggu kemarin. Ada 3 matahari yang bersinar bersamaan di atas kota. Fenomena ini dikenal sebagai parhelia atau halo optik. Parhelia terjadi akibat pembiasan sinar matahari melalui kristal es yang melayang di udara dan membeku saat musim dingin. Hasilnya, ilusi matahari terjadi di langit kota, membuatnya seolah-olah memiliki 3 matahari. Pemirsa, Bandara Ronald Reagan Washington DC, Amerika Serikat membatalkan semua penerbangan karena badai dahsyat yang melanda. Badai itu membuat lebih dari 14.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat tertunda. Ratusan penerbangan dibatalkan di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington karena badai musim dingin membawa salju dan hujan es lebat ke wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan bandara yang kosong dengan jalur penurunan penumpang dan aula terminal yang sepi. Sementara alat berat membersihkan salju dari landasan dan pesawat tetap terparkir di apron. Total penerbangan yang dibatalkan adalah 840 layanan yang dioperasikan oleh maskapai besar dan regional. Badai dahsyat tersebut menyebabkan kekacauan di seluruh Amerika dengan lebih dari 14.000 pembatalan penerbangan dan 850.000 orang tanpa aliran listrik.
Badai salju ekstrim terjang Amerika Serikat. Sebagian besar listrik padam. 10.000 penerbangan dibatalkan. Pemerintah tetapkan status darurat federal. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Badai musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat telah menyapu sebagian besar wilayah Amerika. Kondisi yang ekstrim ini melumpuhkan pasokan listrik, mengacaukan transportasi udara, dan mengancam keselamatan ratusan warga Amerika. Presiden Amerika Donald Trump menyebut kondisi ini merupakan hal bersejarah karena lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan listrik dan memicu pembatalan lebih dari 10.000 penerbangan di seluruh negeri. Tebalnya salju dan hujan es membuat aktivitas warga terhenti di banyak negara bagian. Merespon hal ini, pemerintah menetapkan status darurat federal di 20 negara bagian dan di distrik Columbia dinyatakan keadaan darurat cuaca.